Saya Kurniaka, mahasiswa Amik Manado, kelas A124. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai pengujian sistem informasi, black box testing, dan juga white box testing. Karena keduanya sangat penting untuk memastikan sebuah sistem bekerja dengan benar, aman, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sebelum masuk ke jenis-jenis pengujian, kita perlu tahu bahwa pengujian sistem dilakukan untuk menemukan kesalahan sebelum sistem digunakan. Tujuannya agar aplikasi yang dikembangkan dapat berjalan dengan stabil, aman, dan sesuai dengan prosedur bisnis. Secara umum, ada dua pendekatan, black box testing dan juga white box testing. Dan kita masuk pada yang pertama, yaitu black box testing. Ya, pengertian black box testing adalah metode pengujian yang berfokus pada fungsi sistem dari sisi pengguna tanpa melihat bagaimana proses di dalam kode tersebut bekerja. Dan selanjutnya, penguji hanya dapat melihat input, proses, dan juga outputnya tanpa mengetahui logika internal dari sistem tersebut. Selanjutnya kita masuk dari dalam tujuan black box testing ini. Yang pertama, memastikan fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, mengecek apakah sistem memberikan output yang benar. Dan yang ketiga, menemukan error yang terlihat dari luar, seperti tombol tidak berfungsi, atau mungkin validasi salah, ataupun mungkin tampilan sistem yang error. Selanjutnya, karakteristik dari black box testing ini, yaitu yang pertama, tidak butuh kemampuan pemrograman. Selanjutnya, yang kedua, berfokus pada spesifikasi dan kebutuhan pengguna. Dan yang ketiga, menguji dari sisi kotak hitam atau isi dalamnya tidak terlihat. Selanjutnya, jenis-jenis black box testing, yaitu yang pertama, functional testing. Apakah fitur berfungsi sesuai kebutuhan? Selanjutnya yang kedua, boundary value analysis, yaitu pengujian pada batasan input seperti angka, minimum sampai ke maksimum. Selanjutnya yang ketiga, equivalence partitioning, membagi input menjadi beberapa kelompok untuk mengurangi jumlah tes. Yang keempat, usability testing, yaitu menguji kenyamanan dan kemudahan pengguna. Kelima, performance testing, yaitu kecepatan sistem saat banyak digunakan. Dan kita masuk dalam contoh kasus black box testing. Saya mengambil contoh pada form login. Contoh yang pertama, input email dan password benar. Jadi di sistem harusnya bisa masuk. Dan yang kedua, contoh yang kedua, password kosong. Muncul pesan password tidak boleh kosong. Contoh yang ketiga, email salah, maka tampilan pesan adalah email tidak terdaftar atau email salah. Penguji tidak peduli bagaimana kode memprosesnya, karena penguji hanya melihat hasilnya saja. Itu dari penjelasan tentang black box testing. Selanjutnya kita masuk dalam white box testing. Pengertian white box testing adalah metode pengujian yang dilakukan dengan melihat struktur kode program secara langsung. Penguji mengetahui logika, alur, percabangan, dan struktur internal program. Tujuan dari white box testing ini yaitu yang pertama, memastikan logika kode berjalan sesuai alur. Yang kedua, menguji jalur-jalur percabangan, if, else, dan loop. Yang
Yang ketiga, menemukan bug yang tidak terlihat dari luar. Yang keempat, mendeteksi kelemahan keamanan atau security flaw. Selanjutnya, karakteristik dari white box testing ini yaitu yang pertama, membutuhkan kemampuan membaca kode. Yang kedua, bertujuan memastikan kualitas struktur internal aplikasi. Yang ketiga, kenapa disebut kotak putih? Yaitu karena semua bagian dalam terlihat. Selanjutnya, jenis-jenis white box testing. Yang pertama, unit testing. Menguji bagian kecil kode, biasanya satu fungsi atau metode. Yang kedua, control flow testing. Menguji jalur-alur program. Yang ketiga, condition testing, yaitu menguji setiap kondisi pada if, else, dan logika boolean. Yang keempat, loop testing, menguji perulangan agar tidak terlalu lama atau infinite. Yang kelima, security testing, yaitu menguji celah keamanan langsung di dalam kode. Selanjutnya kita masuk dalam contoh kasus white box testing. Saya ambil contoh kasus dalam kode login. Yang pertama, memastikan kondisi contohnya if email sama dengan data user dan password sama dengan data user berjalan dengan benar. Contoh yang kedua, menguji apakah sistem mendeteksi SQL injection. Contoh yang ketiga, mengecek apakah setiap jalur percabangan sudah dieksekusi. Dan tiba dalam kesimpulan, black box dan white box testing adalah dua metode penting dalam pengujian sistem informasi. Black box testing berfokus dari sisi pengguna untuk memastikan fitur berjalan sesuai kebutuhan. Sedangkan white box testing berfokus pada struktur informasi untuk memastikan logika kode aman, efektif, dan bebas dari bug. Keduanya saling melengkapi. Dengan melakukan dua jenis pengujian ini, kualitas sistem akan lebih baik, lebih stabil, dan lebih siap digunakan oleh pengguna. Terima kasih.